Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovi Andri. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang materi riba dan permasalahannya. Kelompoknya terdiri dari Ruspita, Trinovi Andri, Weni Pradika, Wiji Wilangsari, Yulia Khairun Nikmah, Yureza Apriani, dan Yusri Muhammad Afiq. Oke, langsung aja lanjut ke materinya. Itu kawan-kawan sekalian, silakan dilihat dan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Pradika dari kelompok 6 akan membacakan materi terkait dengan pembahasan materi kami. Yang pertama yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa yakni az-ziyadah yang artinya bertambah, berarti juga meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Bahasa lainnya yaitu an-nama, artinya berkembang atau berbunga, yakni membungakan harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Riba secara bahasa juga berarti berlebih atau mengembung. Sedangkan pengertian secara istilahnya, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu tentang larangan riba. Larangan riba ini terdapat dalam dua surat. Yang pertama ada Ali Imran ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ayat yang selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiyan minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya hadis tentang riba, yaitu yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, pada malam perjalananku Mi'raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, di dalamnya dipenuhi ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba. Lalu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, riba itu memiliki 70 tingkatan, adapun tingkat yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri. Selanjutnya itu ada jenis-jenis riba. Di sini bisa kita lihat itu ada riba utang dan riba bai. Riba utang itu ada dua juga pembagiannya, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu riba dalam pinjaman, di mana tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berutang. Yang kedua itu ada riba jahiliyah, adalah utang yang dibayar lebih dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada riba bai. Riba bai itu ada dua juga pembagiannya, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu riba karena pertukaran utang yang sejenis tetapi jumlahnya tak seimbang, dan barang yang dipertukarkan itu adalah termasuk barang ribawi. Selanjutnya ada riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, dan penerimaan barang, atau riba karena pertukaran yang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu. Selanjutnya itu ada barang ribawi, di mana itu yaitu mata uang, termasuk itu emas, perak, dan lainnya, dan bahan makanan pokok. Baiklah, saya Yulia Khairun Nikmah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang aturan permainan barang ribawi. Langsung saja, yang pertama, dalam jual beli barang sejenis, hendaknya sama jumlahnya dan kadarnya.
serta serahkan dalam jual beli selembar uang 100.000 dengan 100 lembar uang 1.000. Berikutnya, jual beli barang yang berlainan jenis diperbolehkan untuk berbeda dalam jumlah dan kadar dengan syarat barang diserahkan pada saat akad. Selanjutnya, jual beli barang ribawi dengan bukan ribawi diisyaratkan persamaan dalam jumlah maupun penyerahan pada saat yang sama. Dan yang terakhir, jual beli antara barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aprizani akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bunga bank dalam pandangan Islam. Yang pertama, menurut Rabita Alam Islami, bunga bank yang diberlakukan dalam perbankan konvensional itu adalah riba yang diharamkan. Yang kedua, menurut Majma' Fikih Islami, riba itu adalah seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya. Demikian pula dengan riba yang diharamkan secara syariah. Larangan riba dalam fikih Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran saja, melainkan juga sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana posisi umum sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Riba sangat diharamkan dalam fikih Islam dan menurut Rasulullah SAW sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu keharaman riba dan termasuk salah satu kelompok 7 dosa besar. Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Yang pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati takarrub. Yang kedua, digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Yang keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu di bagian bunga bank dalam pandangan ulama Indonesia. Menurut Nahdlatul Ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa bunga sama dengan riba, sebagian lainnya mengatakan tidak sama, dan sebagian lainnya mengatakan subhat. Rekomendasi agar BPNU mendirikan Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Menurut Muhammadiyah, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mustasabihat, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan akidah Islam. Yang selanjutnya itu bunga bank dalam pandangan ulama Indonesia, itu yang pertama Majelis Ulama Indonesia, bunga bank sama dengan riba. Yang kedua, tidak sama dengan riba. Yang ketiga, Subihat MUI harus mendirikan bank alternatif. Yang selanjutnya itu Lajna Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Pertama itu bunga bank sama dengan riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada bagian pandangan tentang bunga. Yang pertama yaitu boleh mengambil bunga karena darurat atau membedakan keinginan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan. Yang ketiga yaitu opportunity loss yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Yang
keempat yaitu bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan. Yang kelima yaitu riba haram pada yang berganda-ganda memperbolehkan bunga deposito bank konvensional. Yang keenam yaitu uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya dan harga uang itu adalah bunga. Yang ketujuh yaitu bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Yang kedelapan yaitu bunga sebagai upah menunggu. Yang kesembilan yaitu nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Yang ke-10 yaitu di zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan syakhsiyah mukallafah atau yang terkena kewajiban menjalankan hukum syariah. Lanjut pada materi bunga dan bagi hasil. Bunga yaitu penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Berikutnya itu bagi hasil. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada pedoman jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Mungkin hanya itu dari kelompok 6. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.